Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kali ini kita masih belajar menggunakan metode daring, yang mana seperti biasa mata pelajaran kali ini adalah ilmu pelayaran datar. Untuk kompetensi dasar kedua ini atau bertemu kedua ini, kita akan belajar tentang koordinat di bumi dan ukuran bumi, yang mana pada pertemuan kemarin kita udah membahas tentang bentuk bumi dan nama bagian-bagiannya. Koordinat di bumi dan ukuran bumi, mengapa kita harus belajar? Karena di dalam bernavigasi, ya, kita harus tahu atau mengetahui titik lintang bujur kita, yang mana kalau kita tidak mengetahui lintang dan bujur kita, kapal kita akan tersesat. Dalam arti kita tidak tahu posisi kita di mana. Yang sedangkan kita di laut, ya, kalau di laut tidak ada patokannya di mana nih posisi kita, ya, karena kita laut sangat luas. Tentunya beda dengan kalau kita posisinya di darat. Kita akan paham sekeliling kita, mungkin pinggir jalan atau lain sebagainya. Tapi kalau di laut, ya, kanan kiri, apalagi kita kalau berlayar di pelayaran bebas, ya, yang kanan kirinya tidak ada pulau, itu susah untuk mengetahui lintang bujur kita, ya. Sehingga kita harus belajar dulu tentang koordinat di bumi. Tentunya koordinat di bumi ini membahas tentang lintang dan bujur. Nah, lintang dan bujur ini, ya, nanti akan Bapak bahas satu persatu. Lintang itu apa, bujur itu apa. Untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu tentang lintang. Koordinat di bumi. Definisi lingkaran di bumi. Di bumi kita dapat melukis beberapa jenis lingkaran yang masing-masing lingkaran punya arti dan pengertian serta definisi yang berbeda. Jadi nanti kalau kita penjelasan di sini bumi itu bulat, ya, itu nanti kita akan potong-potong. Yang mana potongan-potongan tersebut dia punya arti yang beda-beda. Nah, ini yang nanti kita bakal Oke, inilah ada bentuk gambar bumi, ya, secara garis besarnya, ya. Perhatikan gambar bumi ini berbentuk bulat, ya. Jadi nanti kita akan bagi-bagi menurut definisinya. Yang pertama kita akan membahas tentang poros bumi. Mana nih poros bumi? Poros bumi ada, ya, poros bumi ini yang kita lihat ada tanda merah. Nah, itu yang disebut dengan kutub utara, kutub selatan, KUKS, ya. Jadi sebuah garis yang melalui pusat bumi yang juga merupakan sumbu putar bumi. Untuk satu putaran bumi dibutuhkan waktu sekitar 23 jam 56 menit dan 4 detik. Oke, perhatikan yang tanda merah ini, ya. Inilah disebut dengan khatulistiwa, ya. Jadi khatulistiwa adalah sebuah lingkaran besar yang tegak lurus pada poros bumi. Khatulistiwa membagi bumi atas dua bagian yang sama besar, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Jadi khatulistiwa ini, ya, kalau kita lihat, ya, inilah nanti yang menjadi adanya namanya kutub utara dan kutub selatan, ya. Kalau khatulistiwa bumi ini dibelah menjadi dua, ya, menurut garis yang KI ini, ya, otomatis dia akan dibagi menjadi dua, ya, ada namanya utara dan selatan. Perhatikan garis merah ini yang disebut dengan jajar LB dan M, ya. Jadi LB dan M ini ialah lingkaran kecil yang sejajar dengan khatulistiwa, ya. Jadi LB dan M atau LB, dan J itu sama saja dengan lingkaran kecil yang sejajar dengan khatulistiwa. Dalam arti apabila
khatulistiwa dengan bagian pusat poros bumi ini dipotong, ya, inilah yang titik tengahnya yang disebut dengan jajar ini, ya, LB dan M. Perhatikan garis merah ini, inilah yang disebut dengan lingkaran kutub, ialah jajar yang letaknya 66,5 derajat dari khatulistiwa dan yang letaknya di belahan bumi bagian utara, disebut dengan lingkaran kutub utara. Sedangkan yang di bagian selatan bumi ini yang disebut dengan lingkaran kutub selatan, ya. Jadi perhatikan, inilah yang disebut dengan lingkaran kutub. Perhatikan tanda merah lagi, ya. Inilah yang disebut dengan lingkaran balik mengkara, ya. Jadi lingkaran balik mengkara ialah jajar yang letaknya 23,5 derajat di belahan bumi bagian utara. Pada lingkaran ini, matahari mencapai titik deklinasi yang tertinggi. Titik ini disebut juga kutub utara ekliptika, ya. Disebut juga kutub utara ekliptika, ya. Nah, titik selanjutnya ada yang disebut dengan tanda selanjutnya ada yang disebut dengan lingkaran balik jedayat, ya. Mana nih lingkaran balik jedayat? Adalah kebalikan dari mengkara. Kalau lingkaran balik mengkara itu titiknya ada di utara, ya, kalau jedayat ada di selatan. Ini ada yang disebut dengan derajat koordinat bumi, ya. Jadi derajat ini adalah kalau kita lihat tanda merahnya ada yang disebut dengan KU, A, dan KS. Nah, itu yang disebut dengan derajat, ya. Derajat. Ya, diperhatikan tandanya mana yang disebut dengan derajat. Kemudian ada lagi yang namanya derajat 0 atau derajat 0, ialah sebuah derajat yang melalui Greenwich Inggris. Yang mana itu? Jadi yang derajat 0 adalah yang di bagian tengah ini, ya, itu disebut dengan derajat 0, ya. Kemudian ada yang disebut dengan batas tanggal internasional, ialah di bujur 180 derajat bujur timur atau 180 derajat bujur barat, lintangnya 0. Nah, itu disebut dengan batas tanggal internasional. Nah, sedangkan mil laut ini, ya, 1 mil laut ini sama dengan 1 derajat busur pada bagian, ya. 60 menit dan 1 menit sama dengan 1 mil laut. Nah, panjang 1 mil laut adalah International Nautica Mil adalah 1,852 km atau 1.852 meter. Nah, inilah 1 mil laut sama dengan 1.852 meter. Nah, kutub-kutub adalah titik potong permukaan bumi dengan poros. Setelah tadi kita udah menjelaskan tentang definisi di bumi, kita akan belajar tentang koordinat di bumi. Yang mana koordinat di bumi adalah lintang dan bujur, ya. Jadi kalau lintang itu kalau secara garis besarnya adalah 0 derajat sampai 90 derajat, ya. Jadi nanti kalau bujur adalah 0 derajat sampai 180 derajat. Jadi ingat, ya, inilah lintang. Kalau lintang itu adanya namanya lintang utara dan lintang selatan, nggak ada lintang timur, lintang barat, ya. Jadi kalau lintang utara, lintang selatan itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sedangkan bujur barat dan bujur timur itu 0 derajat sampai 180 derajat.
Jadi nggak ada yang disebut dengan bujur utara atau bujur selatan, ya, yang ada bujur timur dan bujur barat. Nah, di sini ada namanya perbedaan lintang. Nah, perbedaan lintang ini siapa sih? Perbedaan lintang adalah busur derajat antara jajar-jajar melalui dua buah tempat. Nah, nanti kita akan jelaskan lagi. Sedangkan perbedaan bujur adalah busur pada khatulistiwa antara derajat-derajat melalui dua buah tempat. Nah, sedangkan lingkaran besar adalah lingkaran yang membagi bumi menjadi dua bagian yang sama. Titik pusatnya selalu berhimpitan dengan titik pusat bumi. Nah, mana nih perbedaan lintang? Nah, nanti ada lintang senama dan lintang tidak senama. Oke, kita akan bahas tentang, perhatikan garis merah ini, ya. Jadi di antara KS dan A ini, ya, gambar KS kutub selatan dan A ini, apabila kita dibalikan atau kita lihat dari atas, itu akan terlihat seperti huruf A, ya. Kalau KS kita lihat dari atas, itu terlihat akan huruf A. Lingkaran kecil B ini, ya, yang garis merah ini, ada lingkaran yang membagi bumi menjadi dua bagian yang tidak sama besar derajatnya. Sama dengan 1 derajat adalah 1 dibagi 360, bagian dari lingkaran menit. 1 menit adalah 1 bagi 60, bagian dari 1 derajat. Untuk penjelasan lintang, ya, kalian bisa lihat di PowerPoint ini atau slide di atas ini, ya. Silakan dibaca. Untuk perbedaan lintang, ya, jadi udah tadi bahas. Jadi perbedaan lintang adalah busur derajat dihitung dari jajar titik yang satu sampai jajar titik yang lain. Perbedaan lintang disebut juga perubahan lintang atau lintang senama dan tidak senama. Jika dua titik di bumi keduanya terletak di tengah belahan bumi bagian utara, ataupun kedua titiknya tersebut juga berbeda di bagian belakang bumi selatan, maka lintangnya disebut dengan lintang senama. Sedangkan dua titik terletak pada setengah belahan bumi yang berbeda, artinya satu titik letaknya di bagian belahan bumi bagian utara dan yang satu titik terletak di belahan bumi bagian selatan, maka lintangnya disebut dengan lintang tidak senama. Perhatikan gambar berikut ini. Kita lihat gambar di atas ada tulisan LS dan LTS. Nah, LS ini adalah yang disebut dengan lintang senama. Perhatikan tandanya yang di bawah garis merah itu ada tanda dari A ke B, ya. Perhatikan A dan B-nya. A dan B adalah titik satu ke titik yang lain atau kapal berlayar dari A ke B. Nah, perhatikan yang LS ini atau lintang senama. Nah, lintang senama ini titiknya masih sama, ya. Dia terletak di bagian utara atau kedua titiknya berlayar dari dan A dan B tetap di satu titik, yaitu tetap bagian utara. Sedangkan kita lihat di LTS, lintang tidak senama titik A dan B, ini udah melalui garis khatulistiwa, ya. Dia udah melalui kutub selatan. Nah, ini yang disebut dengan lintang tidak senama.
Perhatikan contoh di bawah ini. Ini ada penjelasannya mana yang contoh perhitungannya, mana yang kalau lintang senama, mana yang tidak senama. Perhatikan. So, Taipei, Taiwan, KK Box Music Awards. Hope you guys are ready. Let's go! Hello, hello, can you hear